Kadang yang membuat hidup rumit kan orangnya sendiri. Iya. Kalau masalah rumit kita anggapnya nggak rumit, kan jadi nggak rumit. Kalau kita orang biasa sedih karena kita orang luar biasa, nggak perlu sedih kan juga nggak sedih. Iya, betul. Iya, ngapain ya tadi itu loh. Jadi apapun yang sudah kita perjuangkan, tinggal ada saatnya kamu lepas tangan, ganti Tuhan yang bekerja. Kalau kita niatan jual, memang niatan kita menjual diri kita untuk laki-laki, untuk ya sebagai gitu itu ya. Meskipun pakai tertutup ya kelihatannya begitu. Carilah di mana orang yang bisa menghargai kamu gitu kan. Tempatkan dirimu di mana orang yang bisa menghargai kamu. Kalau capek tuh merasa kayak kita sendiri, pengen dimanja, gitu, pengen dimanja, lah gitu kan ya. Iya Bu, ya. Nah, capek itu pelariannya nggak ke sana. Nanti pulang langsung mampir pasar tuh kubak iku sing. Iya Bu. Aku sing mikir nek Rehan kan cukup ya. Aku mikir Faris. Enggak gitu ya tuku jeding-jedingan Faris. Saya beli tong aja. Hai Comel, hai. Harusnya tangan dulu. Oh, iya. Aku pinjam jepitmu Bu Rahel. Oh ini Ibu. Belum keramas. Nanti kayak iso masang. orang-orang Korea nanti Ibu. Oh gitu. Ini kan jepit-jepit Korea Bu. Kalau pakai itu bisa berwajah Korea. Enggak sih Bu. Enggak ya. Wajah saya tetap gemoy kata Ibu. Loh, enggak apa-apa. Emang orang Korea kagak ada yang gemoy parah. Tapi saya tambah kurus loh sekarang Bu. Oh ya? Turun berapa kilo? Kemarin 56, sekarang 49 mau ke 50 lah. Ngenes ya hari ini. Loh, enggak Bu, justru saya tuh happy loh sekarang. Oh iya bagus. Banyak ketawa, pokoknya. Tanya anak-anak saya sering ketawa-ketawa sendiri. Oh, berarti mendekati gila. Makanya, lah ketawa-ketawa sendiri kan menakutkan. Iya kan? Iya, kan agak menakutkan ya. Makanya Bu, ya mungkin nggak tahu ya itu kenapa kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Itu pesona orang jatuh cinta. Saya kayak anak SMA laki lah. Pesona orang jatuh cinta baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau udah lama kayak Ibu gitu, bukan jatuh cinta tak Bu namanya? Apa masalah ya orang Ibu? Jomblo aku kok ditanyain. Katanya udah suami, sekarang udah di selesai. rumah. Oh iya sih, di rumah harus ngaku jomblo. Pokoknya yang tidak keluar di sosial media itu nggak usah dibahas. Oh iya. Kan di rumah adanya. Tapi emang kalau Ibu ada suami mau dikeluarkan di sosial media ada yang ada? Enggak. Kenapa? Biar kalau punya banyak tuh nggak tetap ada yang tahu. Biar kalau berburu itu tetap kualitas yang bagus yang didapat. Soalnya aku lagi seneng-senengnya berburu soalnya. Oh iya Bu. Kalau berburu gitu senjatanya apa Bu? Perasaan. Oh bukan uang. Rayuan. Oh bukan. Kelas Ibu berburu kok pakai uang. Oh iya tak Bu. Malah nggak pakai uang. Saya kira Ibu dari kemarin bilang cukup berburu itu. Berburu gak usah diomong nih kalau Ibu punya uang. Dulu bentuk Ibu seorang lihat pasti punya uang. Kira-kira isi kekayaan Ibu itu apakah sebesar korupsinya Pertamina Bu? Oh, mendekati lah. Mendekati. Iya. Mendekati paling bawah. Kok bisa ya Bu mereka itu kayak sampai sampai kaya banget gitu ya. Gak apa-apa lah. Namanya orang kan punya keahlian masing-masing Rahel. Iya juga. Kalau keahliannya korupsi, kamu kan nggak bisa paksa untuk punya keahlian bekerja kayak Ibu. Nah, kalau Ibu udah keahliannya bekerja keras, ya nggak mungkin bisa korupsi. Terus belum ada juga yang nawarin soalnya. Sekarang mau peluang korupsi di sini, korupsi perusahaan sendiri kan ya nggak mungkin Rahel. Ya kan masa korupsi punya kalian kan nggak mungkin kan. Nggak apa-apa wes, kita nggak usah bingung ngurusi begitu-begitu. Semua orang udah ada profesinya masing-masing. Mending kita ngurusi perselingkuhan. Iya, itu lebih menarik daripada ngurusi korupsi-korupsi gitu. Tapi lebih bermanfaat juga nggak Bu? Apanya tuh? Mengurusi perselingkuhan orang. Ya bermanfaat lah. Kita menguatkan orang kalau ditinggal selingkuh, ya kan? Iya, betul. Kita ngajari orang kalau selingkuh biar nggak ketahuan. Itu manfaat semua loh. Iya sih. Entah baik atau buruk, manfaat loh. Iya kan? Iya sih Bu. Itu manfaat. Supaya bisa hati-hati. Nah, gitu ya. soal korupsi tuh gak usah dibahas. Iya, karena mereka sudah punya hukum rimba. Kalau
nggak aku yang makan, akan dimakan temanku. Oh iya. Ini udah Kalau biasa. selingkuh itu hukum apa? Itu kayaknya hukum perasaan kayaknya. Iya itu. Kalau selingkuh tuh apa ya ora gak iso diomong wis jarno Iya. wis. Yang penting kita ngobrolin selingkuh ya. Iya, oke. Nah, hari ini tuh Bu, kita itu mau ngobrolin perselingkuhan antara majikan dan Ini wong lokal kan? Ojo koyo wong mang luar negeri maneh. perpaduan. Perpaduan. Tapi kan ada lokalnya toh. Ada lokalnya. Ya lokalnya yang perempuan. Oh, lokalnya yang perempuan. Suaminya yang luar perpaduan. Selingkuhannya itu majikannya. Oh, selingkuhannya. Iya, selingkuhannya itu majikannya. Oke. Majikannya, jadi ini tuh TKW. Oh, TKW. TKW kerja di terus selingkuh sama ininya. Yang selingkuh siapa sih, Rahel? Ya selingkuh TKW ini tuh. TKW ini udah pembantunya punya ini. suami. Nggak tahu sih punya suami apa enggak ya. TKW intinya ini belum tahu dia selingkuh. single, anggaplah single. Ya misalnya, tapi kayaknya enggak sih kok. Soalnya ibu-ibu sih Bu. Oh. Jadi ini punya selingkuh sama majikannya. Berarti Gitu istrinya tuh yang diselingkuhin gitu. Iya betul. Terus ini digerebek, kan ibu suka melihat penggerebekan. Nah, Oh, ini tapi tinggalnya di Indonesia. Oh, tinggalnya berarti di luar tinggalnya di negeri. luar negeri. Yang grebek siapa? yang gebrek. Yang grebek. Wah, rajam ini berarti. Yang gerebek itu istrinya sama keluarga istrinya. Wah, rajam ini berarti. Gitu. Hukumannya nggak, kalau sampai di sana tuh hukumannya berat loh. Oh, Perzinaan itu. iya. Mm-mm. Sampai rajam Bu. Sampai Masih ada rajam. tak? Masih ada dong. Itu kan hukum rajam? di sana. Kalau di sini kan nggak ada. Oh, iya. Di sini, kalau di sana kan masih ada. Oke, kita lihat aja deh kayaknya ya penggerebekannya. Kita sama-sama ini. Ngerebeknya yalah usrut gitu ya. Apa itu usrut? Usrut itu kabur. Oh. Dari kan penggerbekannya kan cepet kabur gitu ya. Oh iya. Besarin ininya masih Perasaan merah. Ibu perasaan iso melihat dengan mata batin tapi gak ada suarane. Waduh, TKW-nya kerja di sana pakaiannya begini. Kenapa nggak disuruh pakai cadar kerja di sana? Daya. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما في موجود رجال في اندونيسيا فالحين هذا رجال اندونيسيا يقول لك انا موجود في دموع في اندونيسيا هو بيقول لا ايش بيه ايوه Ya mesti ae ngono gemoy ngono ya. Dada besar, pantat besar, paha besar, kaki besar. Lagi senengane wong sana. Oh gitu. Kalau saya yang di sana nggak laku. ايوه الرجال ايش بك انت؟ مين انت؟ Tuh hamil. Hamil lah itu. Nggak tahu ibu ngerti tak bahasanya. Lah kok pikir aku turunan Arab iku ya apa ngerti bahasane Arab iki. Coba kamu udah belajar. Hamil lah dia. انا عارف ليش تجيبوا هذا الرجال حقيقي Kalau diproses bisa bahaya, soalnya di negara sana. Kalau di Indonesia nggak anu. Oke. Jadi itu udah guys. Sudah cukup. Nah, jadi itu apa namanya? Di kosannya si ART-nya gitu loh, Bu. Oh, bukannya udah biasa ya? Kalau di sana begitu ya? Maksudnya Iya, yang ada Oh, itu gitu. udah biasa begitu. Sama ini TKW ya? pasti banyak lah yang ditiduri lakinya. Nggak ada pulang hamil, nggak ditanggung jawabin, tuh Ya banyak. ampun.
Tapi kan di negara sana itu Iya, harusnya kental nggak sih, Bu? tergantung sih ya. Kan kalau nggak ketahuan ya di mana-mana ada hukum kan, Rahel. Tapi kalau nggak ketahuan kan ya nggak ada hukum. Terus jadi gini loh. Makanya kalau kita mau berangkat bekerja ke luar negeri atau apa tuh selalu harus memahami culture juga. Kadang ya saya kurang tahu ya, cuman karena saya pernah ada di lingkungan orang-orang mereka ya, jadi kayak saya mendengar sendiri ya, orang Indonesia kalau sudah bekerja di sana ya udah dianggap kan di sana kan masih kayak ART itu bukan kayak di sini masih dihargai di apa gitu kan. Itu kan kayak semacam ya bahasa kasarnya itu kan lah, kalau kalau di sana itu namanya kan majikan punya hak apa saja termasuk ditiduri. Jadi segala hal gitu ya. Iya. Jadi kalau di sana tuh kayak gitu. Cuman pastinya ini kan saya mendengar sendiri gitu ya. Maksudnya tuh kayak ya itulah, kadang-kadang saya nggak tahu ya orang kok terlalu kiblat ke sana ya seperti apa ya. Mungkin karena memang haji atau umroh harus di sana gitu. Kadang tapi melihat kelakuannya orang-orang sana sendiri kan bisa dilihat contoh orang sana ya nanti kayak di TED aja ya. Nah, contoh ke Bogor, ke Puncak, kawin kontrak. Iya kan? Maksudnya cuman untuk melarikan hawa nafsunya dia kayak gitu, kawin kontrak lah, seminggu, 2 minggu, sebulan gitu. Jadi kontraknya itu singkat ya? Iya, jadi di sana memang kayak ada orang-orang yang siap dikawin kontrak kayak Ya gitu. ampun. Mereka kan alasan kan tidak boleh kumpul kalau nggak nikah gitu kan. Memang kayaknya intinya tuh menghindari zina lah menurut mereka. Tapi kan memang ya itu kayak udah terbukti gitu. Bagaimana Indonesia umat Muslim di sini menghormati sana gitu ya, menghormati di sana. Tapi orang sana tuh nggak menghormati di sini. Itu udah kelihatan. Iya. Udah kelihatan. Jadi di Indonesia ada satu daerah yang wanita-wanitanya tuh bisa dikawin kontrak murah. Udah Jadi kita tuh pandangan di sana juga udah jelek. Jadi orang-orang Indonesia yang dari TKW itu rasanya kayaknya bukan 1, 2, 10, 20 ya. Rasanya banyak kan yang sudah mengalami hal itu dan mereka bangga-bangga aja. Kadang mereka pulang hamil, ngelahirin ya bangga-bangga aja. Malah jadi kebanggaan, Bu ya? Iya, kayak ya maksudnya kayak nggak ada yang gimana-gimana ya, biasa-biasa aja. Mungkin kalian kan juga pernah atau mungkin sering juga kan lihat orang pulang dari luar negeri, tapi biasanya kebanyakan pulang dari sana yang hamil itu. Kebanyakan pulang dari sana. Jadi mungkin orang Indonesia tuh kalau mau cari tempat kayak misal kerja jadi ART itu mungkin cari tempat-tempat yang bisa menghargai kamu. Jadi kayak contoh Australia, mungkin New Zealand, mungkin yang kayak gitu-gitulah. Mereka tuh sangat kalau saya lihat karena saya pernah main di sana, kayak saya melihat gitu ya, tuh manusia tuh berharga sekali gitu. Tapi kalau kayak, banyak ceritanya, Rahel kayak gitu, dan saya tuh nggak kaget. Emang kebanyakan ya gitu, apalagi misalkan saya pernah dapat cerita ya, orang umroh apa orang haji saya lupa. Terus Dia ngasih pesan kalau di sana tuh jangan sampai loh. Kalau misal kamu misalkan kamu di sini sering dibilang cantik gitu ya atau seksi, jangan sampai di sana buka kayak cadar ke kamar mandi atau ke apa gitu sampai buka cadar. Banyak orang diculik di sana. diculik? Iya loh, setempo hari tuh travel apa tuh ada anggotanya diculik. Jadi karena yaitu seksi, karena apa gitu. Karena ternyata orang sana itu emang nafsunya memang lebih besar. Makanya mereka tuh memperbolehkan, karena Islam turun di sana memperbolehkan menikah sampai lebih dari satu. Itu karena dia tahu bahwa ya orang-orang sana tuh nafsunya tuh lebih besar daripada orang yang normal. Paham. Makanya rata-rata kan kalau dari kaumnya mereka kan nikahnya ada 2, 3. Gitu. Karena itu kayak udah jadi ini ya, jadi Iya. apa namanya?
Udah bukan hal yang tabu atau gimana lagi gitu ya Bu. Tapi orang-orang sana kok kayaknya kaya-kaya ya Bu? Kan kayaknya aja. Kan kayaknya aja. Sama dengan waktu saya ke Singapura kemarin naik Grab, supir Grabnya gitu. Oh, dari mana? Kan ibu bilangnya kan dari Jakarta gitu kan. Oh Jakarta, oh itu orang Indonesia ya, orang kaya-kaya, berobatnya di Singapura semua. Wah gitu. Jadi kita kan saling melihat aja. Cuman apa ya? Kalau ibu lihat tuh ya, negara-negara tertentu tuh melihat wanita Indonesia tuh kayak terlalu mudah untuk dibegitukan gitu loh. Negara-negara tertentu gitu yang menganggap seperti itu. Sebelah mata gitulah ya. Nah menurut ibu itu apa yang bisa perempuan-perempuan Indonesia ini lakukan supaya nggak lagi ada skeptis kayak gitu? Ya mestinya masalahnya kita mau bilang apa ya Rahel, karena yang berangkat juga SDM rendah. Oh iya sih. Ya, kita mau sekarang mau bilang apa? Sekarang yang berangkat kebanyakan SDM rendah dan mereka kalau diajari cuman bagaimana sedikit bahasa, bagaimana ini, tapi mungkin mereka tidak dibekali dengan bagaimana nanti di sana seperti apa, cara bertahan seperti apa gitu kan. Nah, dan apa ya? Terkadang saya pernah dengar satu cerita gitu ya, kadang tuh kayak wanita disenengin bosnya atau diselingkuhin bosnya tuh merasa bangga gitu, oh aku disenengin bosku gitu ya. Bos nih yang bosku tuh cinta sama aku. Ada yang seperti itu. Iya sih Bu, mungkin bisa juga karena ya kita bicara SDM rendah tadi. Iya benar. Yang belum pernah kayak oh mungkin dicintai orang yang kayak levelnya di atasnya. Atau mungkin ya gitulah banyak. Jadi kita tuh kayak mau ngasih pesan apa ya Rahel ke mereka. Cuman mungkin kalau sama-sama mau ke luar negeri, mungkin mau bekerja di luar negeri. Ya memang tidak semuanya begitu. Toh juga banyak yang orang Indonesia bekerja di sana juga bisa membentengin. Tapi memang kebanyakan. Terus mungkin kalau kita mau bekerja di luar negeri itu mungkin juga harus difahami culture-nya di negara tersebut. Sebelum berangkat tuh mungkin kayak kita tuh bisa memilih gitu ya, terus melihat culture-nya di negara tersebut, terus apa ya namanya kita di negaranya orang ya kan, kita masih punya keluarga di sini, kita berangkat ke negaranya orang ya, bagaimana kita harus berhati-hati ya kan, jangan bikin ulah di negaranya orang. Ini kalau sampai masuk ke pelaporan itu hukumannya berat loh, karena masih di negaranya mereka. Ya kalau langsung dipulangkan selesai. Iya. Tapi kalau dipermasalahkan. Tapi apa namanya? Kalau misalnya nih, ini kayak udah berlarut-larut gitu kan Bu ya? Kan maksudnya kan dia kan ketahuan nih sama suaminya gitu kan? Maksudnya apa namanya? ART-nya ini ketahuan nih sama suaminya gitu ya? Itu menurut Ibu sebagai ART-nya ini harus gimana bersikapnya? Yo, lah ART-nya ini kalau cinta ya? sama bosnya itu. Lah ART-nya aja mungkin yang cinta sama bosnya, mungkin bosnya enggak. Harus sadar diri. Mungkin ART-nya iya, mungkin cinta sama bosnya, tapi kalau bosnya kayaknya enggak. Maksudnya tuh apa cuma gitu ya? Apa ya? Itu kan karena kayak udah clear, udah jelas ya. Itu kan pemuas nafsu dan harusnya kayak ya itulah wanita tuh harusnya tahu gitu loh, culture di sana tuh seperti apa, orang sana melihat pembantu itu seperti apa, melihat ART itu seperti apa, nggak seperti di sini atau di negara lainnya. Jauh beda gitu. Makanya orang-orang sana yang sombong-sombong gitu ya, yang kayak yang masuk ke sini pun kayak nggak jelas tapi masih punya perasaan sombong-sombong tuh saya beberapa kali kan ya denger langsung gitu ya, bilang muka Indonesia tuh muka pembantu gitu. Muka orang Indonesia tuh kalau di muka pembantu di Dubai pun coba kalau kayak di Dubai pun ada sempat cerita loh, ada yang kayak nggak mau lagi pergi ke Dubai gitu, jadi karena mendengar percakapan itu. Ya ampun. Jadi mereka kalau lihat orang Indonesia, karena apa? Saking banyaknya orang Indonesia yang di sana hanya kerjanya pembantu. Tapi mereka tidak melihat orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang pintar-pintar, padahal banyak.
Ya kan Singapura aja dokter-dokter banyak orang Indonesia. Terus orang anak kecil Indonesia tuh yang akhirnya bisa ngasih aplikasi di Apple kayak gitu tuh, yang mereka kan nggak lihat. Yang mereka lihat adalah banyaknya bertebaran wanita-wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri itu sebagai pembantu. Jadi sampai mereka tuh kadang ngecap kalau lihat kita, lihat orang-orang kayak ya begini orang Indonesia itu, oh muka-muka pembantu. Ada yang ngecap gitu, jadi udah nggak ini sih, udah. Iya. Makanya tuh harus kayak carilah di mana orang yang bisa menghargai kamu gitu ya. Tempatkan dirimu di mana orang yang bisa menghargai kamu. Jadi kan membaca, melihat, kalau kita ada sosial media kita lihat, terus kadang ada mendengar apa tuh semua kita pakai gitu loh, nggak asal. Ya wis budal gitu. Ini nggak ada kasus seperti ini, nggak ada yang bisa disalahin atau dipertanyakan ini salah siapa. Iya kan, maksudnya tuh kayaknya ya di sana memang hal seperti itu, setahu saya hal seperti itu sih sering terjadi dan lumrah. Kayak terlalu banyak kasus yang kayak gini juga gitu ya. Nah makanya kayak bos yang Arab itu kayak downgrade banget kan Bu, sama pembantu gitu loh Bu. Kalau sama Ani-Ani kan mungkin, kalau Ani-Ani kan masih lebih. Tapi ini pertanyaan saya gini ya. Iya. Bu. Namanya kan juga di negara, di dunia kan sama ya normal. Kalau menandai Ani-Ani gimana ya? Iya Bu. Tapi di sana ada loh, aku lihat itu kayak ada klub malam itu. Klub malam, jadi klub malam yang kerja itu bajunya panjang-panjang. Ani-Ani Syari. Iya. LC Syari. Kalau di sini syariah sering lihat aku. Maksudnya kayak kenapa saya bilang gini ya? Gak peduli saya ada yang nonton apa. Kenapa saya bilang syari pokoknya gini ya. Saya masuk di salah satu tempat nih di Jakarta. Yang itulah pokoknya, ya gitu ya. Jangan gitu lah. Ya kan? Nah, nih tamunya nih berhijab ini gitu kan. Tamunya itu. Tamunya berhijab terus pokoknya gitulah berhijab. Berhijab, tapi berhijabnya yang ketat-ketat. Bukan berhijab yang kayak itu bukan. Hijab tobrut. Terus ya tobrut. Hijab tobrut. Ya, terus ya lanjut. Ketemunya nanti ketemu teman cowok, itu gini, cipika-cipiki pelukan. Aku sampai heran. Setahu saya, kalau kita sudah siap berhijab, kita harus bisa menjaga diri lawan jenis, bukan muhrim. Ya mungkin salaman oke lah ya orang sini. Tapi kalau kayak cipika-cipiki lawan jenis, pelukan mondar mandir di depannya lakinya, mondar mandir pantatnya balik diri nih. Nah itu makanya saya lihat itu mungkin itu itu pokoknya begitulah ya, tertutup. Versi bidadari surga. Bidadari surga. Kok surga sih? Bidadari neraka. Terus apa tulisannya itu ada. Gitu. Di beberapa tempat di Jakarta itu ada. Ada. Terus tapi itu temennya kan Bu, bukan. Ya aku kan nggak tahu temennya. Saya anggap temennya. Kan masa saya tanya itu customermu mosok gitu. Iya sih ya Bu ya. Namanya kayak udah kenal udah apa kan berarti kayak ya wis itu saya pikirnya kan temennya gitu ya. Terus ada duduk lagi sini, boleh perempuan berhijab ya, keluar malam di tempat seperti itu udah nggak bagus. Ya toh, harusnya kan enggak toh. Iya. Mau cari hiburan ya mungkin lebih ke tempat lain, mau misal ya kita berhijab, ya kan? Terus yang kedua, lapo berhijab mondar mandir pantate megol di depannya wong duduk lagi-lagi tuh misal kayak mondar mandir ke kamar mandi ping 5 menit kamar mandi. Nah itu memang ada tempat seperti ya maksudnya ada memang seperti itu gitu loh. Jadi apa namanya? Pakaian tuh bukan jaminan. Iya, bukan jaminan. Iya. Yang tertutup itu bukan berarti suci. Yang terbuka bukan berarti berdosa. Ada, iya kan?
Ayo coba Iya. pembuktian. Kamu jejer wong sing brukutan 10 ambek wong sing buka-bukaan 10. Terus kamu misal riset apa gitu. Pasti lebih mencengangkan wong sing buka-bukaan pemikirannya. Oh, pemikirannya ya. Karena pemikirannya terbuka ya, Bu ya. Ya, semuanya terbuka. Iya, maksudnya tuh itu memang apa ya? Gimana ya? Karena pemandanganku sering melihatnya begitu. Jadi malah belum tentu orang-orang yang misalnya pakaiannya itu terbuka atau sebagainya itu harga dirinya lebih rendah, itu belum tentu ya, belum Bu, ya? tentu lah. Karena kan orang kayak nilai kamu itu nggak bisa jaga pakaianmu kayak gitu-gitu kalau, kan. kalau ibu sih nggak peduli. Iya. Jadi kan Tapi ibu kadang pernah gini. digituin? Ya pernah apa enggak ya? Kayaknya belum sih. Oh, Tapi maksudnya gini loh, Rahel, gini. Kita itu rendah, kita apa ya? Nggak punya harga diri. Kita segalanya yang negatif itu ya. Pakai pakaian, jangankan pakai pakaian pendek, pakai pakaian tertutup tuh juga body language-nya tuh kelihatan. Nah, kalau kita tuh perempuan mahal, punya harga diri tinggi, nggak usah pakai pakaian terbuka pun nggak ngefek nafsunya ke orang itu, Rahel. Itu udah terbukti. Jadi tahu ya maksudnya ya. Kalau kita niatan jual, memang niatan kita menjual diri kita untuk laki-laki, untuk ya sebagai gitu itu ya. Meskipun pakai tertutup ya kelihatannya begitu. Ya, jadi kalau orangnya yang nggak ada niatan seperti itu, bukan kayak aneh-aneh atau bukan pelaku, bukan apa, ya meskipun pakai pendek ya dia fun-fun aja gitu. Kan itu semua terlihat dari body language-nya kita. Dari adabnya lah ya, Bu. Iya, sama enggak ya caranya kita pasti kelihatan orang-orang kayak gitu tuh. Cara jalan aja kelihatan, Rahel. Kalau ibu loh ya, cara jalan aja kelihatan. Jadi apa namanya kayak ketara kalau orang ini tuh. Misal nih, gitu, ibu mbak ajak nongkrong di kafe, kita madep pintu masuk. Iya. Ya, ada yang masuk. Iya. Ibu kamu ajak tebak-tebakan, orang ini jualan sama orang ini cuma sekedar main atau orang ini pengen cari laki di sana, itu ibu bisa nilai. Oh iya, Bu. Iya. Ya kan? Kenapa kok ibu memiliki insting yang sangat kuat di area ini? Loh, itu dari orang, dari mata, dari cara naruh diri aja kelihatan. Ya, contoh kalau ibu main ke kafe atau main, pernah Rahel lihat yang kayak paling ibu njuluntrung aja deh, anu gitu kan. Nah, itu njuluntrung ya udah cari meja kosong iya. apa udah gitu. Oh, betul, Nah, betul. Biasanya kalau orang yang niat hanya cari laki-laki gitu ya, datang tuh masuk udah. Sret. Berburu. Nah, itu. Loh, itu berburu murahan. Oh, berburu murah. Kalau ibu cara berburu enggak begitu. Gimana, Suatu Bu? saat tak ajarin. Oh, sekarang oke. masih puasa, aku belum Oh, berburu. iya Enggak sih, boleh juga caranya. ngajari cara Oh, berburu. iya. Puasa masih bulan Ramadan. Astagfirullah. Minimal lah 1 tahun sebulan lah kita beramal. Oh, iya, beramal ilmu. Iya. Iya, Jangan bahas astagfirullahaladzim. berburuannya ibu. Oh iya, baik. Pokoknya nggak kayak gitulah caranya. Enggak kayak gitu, enggak perlu. Kayak gitu. Berburunya wanita mahal enggak perlu kayak gitu. Iya, iya. Nanti setelah bulan Ramadan akan di-spill ya, guys. Ya, Jadi sepuluh stay caranya tune ya. berburu. Stay tune di Comel supaya nanti dapat tutorialnya ini dari pakar dari segala pakar. Pakar perburuan. Tapi nggak nyasar kayak yang kemarin kan, Bu. Yang apa itu? Pamitnya berburu di Oh iya, enggak. hutan, ternyata kalau berburu ibu di real sebelah. berburu, Iya, langsung ke tempatnya ya, Bu ya, bukan ke tempatnya bohong-bohong dapat dulu. selesai. Wah, Real berburu, dapat tak panggang makan sudah. Sudah selesai. iya. Habis itu sudah lupakan sih. Iya. Terus perburuanku tuh macam-macam, Rahel. Oh, Berburu untuk macam-macam. Berburu untuk disantap ada. Oh. Terus berburu untuk jadikan teman ada. Oh. Berburu untuk dijadikan tempat cerita ada. Iya. Gitu. Kalau Berburu yang tuh macam-macam. ibu nggak mau cari yang berburu untuk dijadikan peliharaan. Itu belum. Iya, itu belum. Kayaknya kalau itu aku berburu binatang aja. Oh, iya. Kalau jadikan peliharaan. Supaya Ya. Nggak Kalau manusia begitu ini dijadikan ya? peliharaan kok ya ngentek-ngentek nih, Rahel. Nanti makannya banyak, iya ya kan? sih ya, Bu. Betul. Iya kan? Nanti pakaiannya harus bagus kan. Iya sih. Banyak Molly yang itu bagus ya. pakaiannya meskipun bagus paling 30.000. Oh. Soalnya kan segini tuh pakaiannya kan. Iya Iya kan? sih, mendingan memeliharanya yang kayak gitu aja ya, Bu ya. Iya. Kalau Ini ada berburu komen, langsung tadi ini aku ya? penasaran komennya loh. Ini komennya sedikit sih, Bu. Nggak Ini tahu ya viral apa kenapa. kagak sih ini?
Viral baru viral. Tapi komennya itu masih sedikit, ada beberapa video gitu loh, tapi komennya itu masih sedikit. Tapi kita lihat aja deh kayaknya. Iya, maksudnya komennya tuh orang menjatuhkan atau orang berpikir atau orang menasehati atau orang bagaimana gitu loh. Gara-gara keseringan jadi ketahuan katanya. Coba bawa lagi. Bawa terus. Ini di TikTok ya? Iya. Ninggalin mah gampang tapi lupainnya yang agak susah katanya. Anjay. Loh, Ini minum obat, oh, waktunya punya ibu. minum obat. Saya kira kok alarm saya juga gitu bunyinya. Kalau nggak minum kumat biasanya. Oh, iya, Bu. Biar stresnya nggak kumat, ini minum obat. Ini alarm kok minum makanannya obat. nggak dapat driver ya, Bu ya? Astagfirullahaladzim, jupuk aja wes. Nah, ini ninggalin mah gampang tapi lupainnya yang agak susah. Anjay. Ngelupain Gitu apa sih, Bu? Saya kan masih perlu Mungkin meraba-raba lupain, kehidupan. pertama bisa aja ngelupain orangnya susah. Oh, oke. Atau mungkin lupain rasanya susah. Oh. Anjay. Emang rasa-rasa itu bisa dilupain, tapi bisa ada yang nggak dilupain, tapi. Ya gak tahu kan kadang ada orang yang seperti itu, Rahel. Oh iya. Iya. Kalau orang apa ya terlalu bucin kan bisa aja, bisa aja kan nggak lupa. Iya iya. Kalau aku sih nggak mau ngelupain. Oh. Ya ngapain dilupain? Kalau hal-hal yang namanya kita sebut rasa, kan? Ngapain dilupain ya kan? Ya nggak usah dilupain. Tapi Dikenang. juga ngapain? Nggak Yang usah baik-baik dilupain. dikenang. Kalau memang itu udah fix dianggap nggak bisa dilanjutin ya dikenang, kan nggak perlu dilupain, iya kan? Betul. Kita lanjut lagi ke bawah. Bentar tuh. Udah salah masih aja ngelawan sih Mbak, sekarang tanggung jawab resikonya sendiri, jangan minta bantuan ke pemerintah Indonesia. Oh ini ya membuli. Iya. Kapok ingat keluarga di kampung, jangan hanya kepikiran enak sesaat. Langsung anyep katanya, ada yang bilang. Apanya yang anyep ya, saya juga nggak tahu sih. Hukuman karena zina masih berlaku kan ya? Masih kalau masih berlaku hukuman zina. Makanya kalau diproses itu bahaya udah. Kalau sampai diproses itu, kalau kedutaan Indonesia tidak membantu, waduh wassalam Mas. Soalnya apakah salah satu buku hukuman yang berat itu tentang perzinaan? Iya, tentang perzinaan. Oh. Yang lainnya enggak? Ya pembunuhan kayak itu gitu pasti berat lah ya. Korupsi. Ya tapi namanya hukum, Rahel. Kalau punya uang tetap di mana saja bisa dibeli. Memang uang adalah. Iya. Nah ini masalahnya kan ART-nya kan kagak mungkin bisa beli hukum. Iya. Ya siap-siap aja. Kalau Indonesia nggak membantu, ya itu hukumnya luar biasa di sana, mengerikan. Hukum Tapi Ibu seperti pernah ke Sarah nggak? nggak pernah dan nggak pengen nih, Rahel. Oh, nggak pengen juga. Nggak pengen. Belum pengen. Kok nggak pengen gitu. Oh, belum pengen atau nggak pengen ini, Bu? Ya lebih ke nggak pengen sih. Oh, nggak pengen. Apa yang dicari di sana itu ya? Yang nggak tahu nanti kalau suatu saat mungkin terbuka hatinya untuk umroh, Siapa tahu kan haji, Melval gitu kan ini ya. trip to. Mending ke negara lain, ya kan? Mending ke negara lain. Iya kan. Iya. Tahu Ngapain ke panas-panas? Nanti infusnya iya sih. hilang. Oh betul. Padang pasir ya, Bu. Kadang pasir. Daripada naik unta, Mendingan naik siapa? naik burung aja. Kayak baru iki. Astagfirullahaladzim. Mendingan naik unta ya ngapain? Iya, siap, kan? Dia baru nggak ketawanya terlambat. Oh iya. Loading, Bu, maaf. Kan saya tadi soalnya udah kepaku yang ikan sama burung. Oh, ikan tadi sama loh. burung tadi ya. Iya, makanya itu saya. Tapi Oh, bagus iya kan? sih. Jadi kalau kalian memulai hubungan tuh bener-bener lihat perjuangan ikan dan burung. Dia mau berjuang sampai mati juga nggak akan bisa bersatu. Tuh, bagus itu. Apa namanya? Tapi kalau ikannya ini, Bu. Ikan ini. Itu namanya orang berfantasi, ya kan? Bisa ikan bisa terbang gitu ya. Ikan itu loh, wis mati loh, Rahel. Oh iya sih, Bu. Jadi dia ikan asin diterbangkan. Nah, itu mungkin bisa jadi kalau udah mati, Rahel. Jadi dia tidak bisa menikmati kehidupannya, wong wis mati terus diterbangkan gini. Oh, gitu ternyata ya. Iya. Bagus. Saya tuh masih terngiang-ngiang perjuangan burung sama ikan itu. Oh iya betul. Tapi emang itu berharga banget sih, Bu. Jadi harus bisa ini.
Tapi emang ya kalau menurut pengalaman saya yang sangat tidak seberpengalaman Ibu ya. Tidak rasional gitu ya. Kalau misalnya kita pacaran sama yang beda level gitu loh Bu. Itu emang banyak banget konflik dan juga hal-hal yang sebenarnya nggak usah dijadikan masalah tuh bisa jadi masalah. Bisa jadi masalah. Iya. Karena apa ya Rahel? Manusia ya manusia Rahel. Iya sih Bu, betul. Jadi manusia berhati malaikat apalagi mendekati seperti kebijaksanaannya, atau mendekati lebih dari malaikat tuh nggak ada Rahel. Sebaik apapun manusia ya manusia. Dalam unsurnya penciptaan manusia itu ada hal baik, ada hal buruk. Tetap saja. Pasti ada sisi lainnya yang buruk gitu ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya udah pilih yang nggak sepadan, terus juga pilih yang gak nyambung juga, itu pasti bakal banyak banget konflik ya Bu ya. Sekarang kadang nggak sepadan, kan mungkin misal lakinya kaya, terus wanitanya biasa gitu misalnya. Lakinya mungkin nggak apa-apa Rahel, udah menerima kamu apa adanya. Tapi nanti pasti keluarga. Keluarga menyulutnya kemana? Kan lewat lakinya. Akhirnya terus begitu ya lakinya ya akhirnya kadang-kadang ya terpengaruh juga. Belum lagi nanti kalau kamu merasa kayak keluarga tuh kayak nggak terlalu nerima 100, lakinya nerima, keluarganya nggak 100% nerima nih misalnya. Nanti kamu marahnya ke siapa? Nggak mungkin ke keluarganya, pasti marahnya ke lakinya. Jadi konflik nggak ini jadi? Iya sih ya, pasti ada jalurnya. Iya, itu yang sering Bu Amel pesan itu carilah yang sepadan, minimal ya setara. Ya kita tahu diri lah gitu. Jadi bukan berarti kita cari pilih-pilih bibit-bibit itu harus yang kaya jauh lebih gitu, enggak seperti itu gitu. Tapi menurut Ibu level pendidikan tuh berpengaruh nggak? Berpengaruh dong. Kalau nggak berpengaruh anak saya nggak saya suruh sekolah terus. Iya berpengaruh ya. Soalnya saya ngerasain juga kalau level pendidikannya sama, misalnya nih lulusan S1 gitu ya, sama yang lulusan SMA itu kerasa sih bedanya. Iya. Gitu. Pendidikan itu sama kalau yang sekolah itu memaknai benar-benar pendidikan. Kan ada orang kuliah sampai tinggi tapi dia nggak tahu juga ceritanya kuliah ngapain. Nah itu beda. Banyak itu Bu. Nah itu banyak kan. Tapi kalau misalkan orang sekolah tinggi dan dia benar-benar memaknai circle-nya terbentuk di sana, sosialnya atau apanya benar-benar terjadi bagus, ya itu tetap akan ada jenjang juga sih. Jadi kayak gitu. Jadi orang ibaratnya orang yang pendidikannya tinggi terus ngomong kayak masih sama kayak gitu ya pasti ada ndak nyambungnya. Nanti kalau nggak nyambung ya pas pacaran awal sih oke-oke aja sih sebulan sampai 3 bulan. Coba ngomong setahun nggak nyambung-nyambung. Aku setahun nggak nyambung apa kan gitu. Kan gitu kan? Si under 3 bulan sih gini loh sayang. Maksudku tadi tuh begini. Giliran setahun sik gak cocok. Ae yang sik ngomong sik gak paham itu kok ya Rahel. Apalagi kalau udah nikah, Bu. Iya. Udah nikah sik lemot ae nah. Makanya harus kayak yang memang ya setara lah, selevel lah atau apa gitu. Jangan sampai terlalu jomplang gitu. Kalau perasaannya itu harus setara nggak Bu? Ya harus dong Rahel. Kan kata Ibu semua bisa dibangun dengan uang. Yo, perasaan apa ini? Perasaan cinta lah. Perasaan cinta harus dibangun dengan uang. Lah saat kamu membangun itu terus kalau yang satunya itu nggak terjadi pembangunan gimana Rahel? Iya kan? Ini kan kalau kamu ngomong perasaan di awal ya itu sih tidak penting sih, itu bisa dibangun gitu loh. Nah kalau kamu sudah berjalan ya perasaan yang kamu bangun nggak terbangun-bangun ya soro juga Rahel, konflik juga. Iya sih sama aja ya Bu ya. Minimal tuh ada kecocokan lah. Minimal itu walaupun mungkin belum disebut cinta tapi minimal ada kecocokan lah. Ya, ada kenyambungan lah. Ada kayak gitu. Nah seperti itu. Jangan sampai meskipun bisa dibangun dengan uang tapi gak nyaman di hati kan gak bisa gitu kan Bu ya. Iya terus masuk sekarang aku milih yang kaya kita bangun uang terus di dalamnya tuh gak terbangun ya konflik juga. Betul. Pasti konflik juga. Makanya inden Inden ya Bu ya. Inden aja. Tapi gitu Ibu ngerasa kalau kan lagi inden nih ngerasa kadang lonely gitu ya. Butuh sosok nggak Bu? Iya butuh. Butuh tetap butuh ya tetap. Kadang kalau capek gitu mau cerita ke siapa ya tetap.
Nah, apa namanya? Jadi sekarang tuh kalau capek, ibu punya ritual di rumah. Aku kayak berendam air panas, apa gitu. Wah, itu beneran kalau kita berendam air panas. Mungkin kalian kalau pulang kaki direndam air panas atau apa gitu ya. Itu rileks gitu, cepat ngantuk tidur wes. Oke. Jadi ini bisa jadi salah satu tips ya buat yang lagi inden-inden. Iya, karena kadang perasaan orang capek itu ya nanti itu pasti perasaan lonely itu dia keluar. Kayak bener-bener lelah yang bagaimana tuh keluar. Terus kayak kok aku gini ya, nggak ada, nah itu keluar pasti. Apapun itu semuanya adalah penyebabnya adalah capek. Penyebabnya adalah aktivitas capekmu seharian. Aktivitas capek seharian ini belum tentu menghasilkan kan, belum tentu harimu berjalan dengan baik. Terkadang kan ada hari buruk, ya apalagi kalau kita tuh orang berbisnis ya, banyak hari buruk lah. Kalau kita mau mengeluh itu baik dan buruk ya. Tapi kita kan tidak boleh mengeluh ya, semuanya anggap kita baik. Tapi hari-hari kan banyak yang seperti itu. Karena capek itulah yang menumbuhkan rasa kayaknya aku kok sendiri ya, mau cerita ke siapa, mau ini nggak ada. Nah, kan capek akhirnya jadi kalau kita ikutin ya kayak tuh cari laki-laki. Nah gitu kan. Iya. Seorang kayak ibu yang udah kayak gini dewasa apa gitu ya, kita cari dong kayak apa sih yang bisa ngilangin capek gitu kan, kayak mungkin berendam air panas atau apa itu bisa kayak jadi ritual kita tuh pulang kerja. Jadi ada pelampiasan yang lain. Ternyata betul loh, pagi tuh bangun juga nggak ada capek, mood juga udah bagus. Jadi kalau ibu pulang tuh kurang 20 menit tuh minta mbak mesti tak suruh ngisi tak suruh ngisi bathtubnya itu panas, pulang wes. Kalau belum makan ya makan, kalau udah makan ya udah tinggal masuk, itu enak wis. Enak ya kalian lek gak duwe bathtub ya wis bak wis itu lah. Tuku bayi sing ngobrol itu kan gak apa-apa. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa ya toh. Iya Bu, iya Bu. Dulu aku belum ada bathtub bayi sing dawa. Kayak terus kayak sempetin relaksasi kalau udah anget kan keluar keringat, terus kayak tidur bentar, itu nggak apa-apa. Itu ritual paling. Ini berapa hari ini aku jalani karena dapat dari membaca kan. Terus pagi itu bener loh, gak ada biasanya ibu bangun tuh pagi itu kan kayak capek, masih leher lah apa gitu. Itu enak, mood juga bagus. Jadi kalau kita bisa kontrol rasa capeknya kita, rasa capek itu bukan dibuat drama. Iya, rasa capek itu kami cari tahu dong ngilangin capeknya itu seperti apa. Bukan dikit-dikit pengen ada teman, bukan dikit-dikit aku curhat ke siapa ya, bukan dikit-dikit, nah itu. Wah ini bagus banget ya. Ini saya juga tegur sih Bu, karena biasanya kalau capek mesti cari. Betul kan? Iya betul banget. Kalau capek tuh merasa kayak kita sendiri, pengen dimanja, gitu, pengen dimanja, lah gitu kan ya? Iya Bu. Ya, nah capek itu pelariannya nggak ke sana. Nanti pulang langsung mampir pasar tuh kubak iku sing. Iya Bu. Aku sing mikir nek Rehan kan cukup ya. Aku mikir Faris. Enggak gitu ya tuku jeding-jedingan Faris. Saya beli tong aja. Kayak aku ya tong itu diisi air panas. Wis ceburno ae. Mak aku ki mulih ya tolong ya. Nah, ceburno kono ae wis. Cuman maksudnya gini ya. Banyak orang yang membuat itu tuh jadi kayak apa ya? Alasan untuk apa akhirnya cari misal contoh nih, orang udah suami istri kesepian, capek, rasa sepinya tuh kerasa, perhatian suami kurang, larinya ke selingkuh. Padahal dengan berendam aja udah selesai. Udah selesai ya, nggak perlu drama. Udah selesai, nggak perlu drama. Ini benar-benar relate dan teguran banget sih untuk perempuan-perempuan ataupun laki-laki ya. Yang capek itu sebenarnya ada hal lain yang bisa dialihkan ya Bu ya. Nah, terus airnya tuh kamu kasih sabun sing wangi, kasih garam dikit, aja dikasih bawang merah, bawang putih ya. Nanti jadi lodeh ya, kayak santan enggak. Jadi maksudnya kayak kasih bau yang sabun pilih yang harum-harum kayak rose atau apa kan murah-murah. Iku yo akeh sing murah. Pokoknya rose apa gitu ya. Nah itu ya rakyat jelata sekali ini Bu. Iya. Tidak harus yang mahal. Iya. Terus habis itu apa tuh terus kamu dengerin musik yang kamu senengin, terus mbek merem-merem enak Rahel wis iku wis kayak ono garam dikit karena kan itu bisa kayak garam tuh kan dipercaya untuk capek-capek itu ketemu air panas itu kan dia bisa bagus.
gitu. Oh, berarti harus kayak garam. Tapi di Dikit kos saya aja cuma ya. ada ember sih, Bu. Ini nggak apa-apa wis Oh, iya, ember. ember ya, Bu, Dulu ya. saya belum ada wis kaki tok sing tak rendem. Terus kadang kayak gitu ya nyemplung di gentong wis enak. Terus kok Faris wis nyemplung di gentong. Iya. Maksudnya ayolah ya wanita-wanita ini turun bangun ya. Bangun tidur, ayo kita bangun lah, jangan terjebak dalam perasaan kayak aku sendiri, aku harus ada aku nggak diperhatikan suami, nggak ada keluarga, terus aku nggak ada pasangan, larinya harus hal-hal yang negatif. Itu simple, semuanya terbentuk karena kamu merasa capek badan, akhirnya kepikiran, nah gitu kan, nah udah relax. Jadi nanti itu, tapi itu bener-bener relaksasi yang harus dilakuin. Nah kayak setelah biasanya kalau udah berendam, badan kita relax atau mandi air panas, badan kita relax, capeknya hilang, pikiran kita tuh juga enak. Oh, karena badannya emang udah enak gitu ya, Bu. Udah enak. Oke. Mantep Simple banget sih ya. ini. Iya, simple banget, ternyata hal-hal yang dianggap rumit itu bisa diselesaikan dengan cara yang simple sebenarnya ya, Bu ya. Kadang yang membuat hidup rumit kan orangnya sendiri. Iya. Kalau masalah rumit kita anggapnya nggak rumit, kan jadi nggak rumit. Kalau kita orang biasa sedih karena kita orang luar biasa, nggak perlu sedih kan juga nggak sedih. Iya, betul. Iya, ngapain ya tadi itu loh. Jadi apapun yang sudah kita perjuangkan, tinggal ada saatnya kamu lepas tangan, ganti Tuhan yang bekerja. Iya kan? Tepuk tangan untuk Ibu Amelia Sabta Amalia. Kita kayak lagi ke luar biasa. Ngomong-ngomong, drivernya udah dapat? Belum, Ibu. Dan ini nggak bisa di cancel. Astagfirullahaladzim. Apa dibelikan yang lain aja? Ya aku sih nggak apa-apa sih. Cuman itu nggak bisa beneran dianu ya. Iya, nggak bisa di Nasib cancel. Faris ya. Tukune kudu jam 2 siang iku mau. Waya orang buka puasa yo. Iya. Kayak gitu. Nah, ada lagi? Ada pesan-pesan Oke, lagi? sudah cukup sih, Bu, dari saya. Dari Ibu bagaimana? Aku sudah sih. Oh, sudah lemas waktunya berbuka puasa soalnya. Waktunya berbuka puasa, tapi kok wis ono kopi. Oh. Ya tadi itu guys. Sandingan aja. Belum diminum kok. Iya, masih Persiapan buka puasa. Iya. Persiapan buka puasa. Oke, see you next week.